Oke guys, welcome to Pod School. Nah, ini sama siapa nih di sini? Aku Kiran. Aku Kandi. Dan aku Vio. Oke guys, gimana nih pengalaman kalian? Langsung aja ya, ini kita mulai. Gimana nih pengalaman kalian? Kalian kan udah semester 1 ya sekarang. Mulai masuk akhir semester kan ini. Gimana, apa yang kalian rasain di semester 1 ini? Masih apa ya? Soalnya masih semester awal. Masih penyesuaian. Ya, lah. jadi itu kita tugasnya masih ya belum banyak lah ya. Iya, belum banyak. Masih have fun gitu, masih senang-senangnya gitu. Berarti Karena masih aman ya? Iya, masih aman. Masih aman. Dari kalian sendiri tuh ada nggak sih tugas-tugas yang bikin stres? Pasti kan walaupun tugas kalian di sini belum banyak, pasti udah ada kan tugas-tugas kayak gitu. Tetap ada kan tugas yang di semester ini mungkin ada yang tetap ada yang menurut kalian menantang gitu, terus Ada. susah atau bikin stres gitu, ada nggak? Pastinya ada. Pastinya ada sih. Tugas apa itu? Apa ya? Apalagi itu yang kalau misal tugasnya tuh deadline-nya hari itu juga. Oh iya sih, itu ngejar waktu banget ya. Apalagi kalau ada tugas dari yang lain ya. Kalau kamu sendiri? Iya, kurang lebih sama. Oh, yes. Kalian satu kelas ya? Iya. Aku juga satu kelas ya. Kalau ditanya kenapa sih juga bingung mbak, jujur mbak. Memang mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Oke, gimana sih cara kalian mengatasi itu semua? Kalau dari aku sendiri, aku atur waktu. Oh, Karena kita iya. harus manajemen waktu dengan baik sih, kayak waktunya ini apa. Jadi benar-benar harus dipergunakan waktu itu sebaik mungkin, karena satu detik itu juga sangat berharga gitu. Iya ya, nggak boleh buang-buang waktu ya teman-teman. Itu sih ya ngatur waktu tapi diimbangin dengan Iya benar-benar. jadi tuh selain ngerjain tugas biar nggak suntuk, terus ya healing lah kemana. Biasanya Iya. sih kan kalau habis ngampus Iya. kita misal cuma satu matkul, kita lah langsung ayo kemana gitu. Iya, ngimbangin ya berarti kalau misal ada tugas nanti setelahnya juga kita harus Iya. bikin biar Iya. lebih seger lagi ya Malam pikiran-pikiran. juga paling scroll TikTok Iya. tentu banget. Tapi itu penting banget loh karena di zaman sekarang ini banyak banget orang-orang yang stres bahkan sampai melukai diri mereka sendiri karena tugas kuliah, karena tekanan dari keluarga, dari lingkungan gitu kan. Iya. Apalagi kita kan umurnya juga udah mendekati Hampir 20, dewasa ya, hampir 20. hampir dewasa ya. Jadi pasti sudah banyak sekali tekanan-tekanan di situ. Nah, dari kalian sendiri tuh ada nggak sih tekanan gitu? Kalau aku sih nggak ada sih, soalnya orang tua tuh ya dukung kita, Iya. ngikut kita maunya apa. Jadi kalau orang tua ngekang tapi anaknya kayak tertekan kan juga Iya. mental anaknya Iya, kan. iya, Kan juga- alhamdulillah iya sih. Sekarang kan apalagi maba kan Iya. dari SMA ke kuliah kan beda, misal ngekos jauh dari orang tua, jauh Iya. dari keluarga, Iya. udah ngatur keuangan. Iya, bener Nah, sih. terus sekarang kan banyak kan yang itu mahasiswa yang ngurung diri, Iya. nggak tahu kenapa tiba-tiba. Ya, nah itu kita harus pintar-pintar untuk kelola stres ya teman-teman, karena di sini banyak banget ya orang-orang yang mentalnya itu cukup apa ya, Lumayan nggak ini apa. Iya susah gitu Iya, karena susah. banyak orang yang kayak ngelola mentalnya sendiri pun Kurang baik. sulit, iya kurang baik. Jadi kita harus pinter-pinter kelola stres, jangan terlalu apa-apa dipikirin, terus Iya. jangan juga mikir negatif terus, karena pasti setiap hal itu ada sisi positifnya ya teman-teman. Jadi nggak boleh nih kita mikir yang jelek-jelek, nggak boleh ya kayak gitu. Harus positive thinking karena setiap hal pasti ada positifnya. Ya kita juga itu sih kalau misal kita ada pikiran apa
ada yang ganjil tuh. Iya. Kalau bisa itu kita cerita sama orang. Nah, terdekat. iya. Siapa tahu ya walaupun misal mereka nggak bisa bantuin, tapi kan ada tempat untuk kita tuh bisa cerita, jadi nggak dipendem sendirian ya, jadi stresnya juga kita berbagi stres juga ya. Tapi kesehatan mental tuh berpengaruh banget sama yang namanya lingkungan, karena dengan lingkungan tuh juga menentukan siapa Iya, kita. iya. Apalagi kan kayak lingkungan pertemanan, lingkungan Iya. kayak Percintaan. Iya. juga bisa. Percintaan ya, iya banyak banget loh, iya. Lingkungan yang toksik itu Iya, benar-benar kita harus pintar-pintar milih orang di sekitar kita ya. Kalau sekiranya orang itu mengganggu, boleh sih dijauhin, Cut off aja. ya cut off aja. Demi kesehatan mental kita sendiri ya teman-teman. Kalau untuk menjaga kesehatan mental sendiri, kalian ada tips nggak sih? Kalau aku biasanya kalau aku lagi stres, aku Iya. tuh suka nonton film. Oh iya ya. Aku nonton drakor, maraton di Netflix. Pokoknya sih. cari film series yang terbaru gitu. Ya nonton cukup gitu. sih itu untuk menghibur, menghabiskan Iya. waktu ya. Jadi waktu yang tersisa itu kita nggak buat mikirin hal-hal yang negatif ya teman-teman. Bisa tuh pakai tipsnya si Kiran ini untuk mengelola stres kalian. Kayak misal kalian ada waktu luang nih habis nugas, nggak ngapa-ngapain kan, atau mau main nanti mager atau gimana, mending di rumah bisa tuh nonton film, atau kalau dari aku sendiri aku suka sih bersih-bersih rumah Iya, gitu, iya. nyuci Seru. baju, Iya, itu juga. nyuci piring, Iya. terus nyetrika ya kan. Di situ kan nanti kita menghabiskan waktu ya teman-teman. Atau enggak self care gitu. Nah Kayak, itu ya, bisa ya, scrub me time, ya kan, me me time. gitu. Itu berpengaruh sih Iya ke itu diri. kan menghabiskan waktu ya. Jadi waktu yang tersisa untuk kita tuh kita nggak gunain itu untuk mikir yang negatif-negatif, untuk mikir yang enggak tuh jadi nggak sempet gitu Ya, loh. kita lakuin hobi yang kita senangi ya. Ya itu sih kalau tips buat jaga mental kan ya itu cerita ke orang Iya. kalau misalnya ada masalah, terus jangan terlalu larut dalam Masalah ya, itu. iya. Karena Cari waktu kan solusi. iya. Jadi kalau kita punya masalah, yang dipikir bukan masalahnya tapi solusinya ya teman-teman. Jadi di sini aku tulisin solusi. yang dipikir solusinya, jangan masalahnya, karena ya kita harus cari solusinya tuh gimana. Jadi jangan berlarut-larut dalam masalah itu sendiri ya, demi kesehatan mental kalian. Untuk untuk menjaga apa sih namanya, mendapatkan waktu, yang tadi apa sih, buat waktunya tuh kalian bisa olahraga juga sih guys. Itu Ya, ngaruh banget. aku kalau Sabtu sore Iya. kan aku kan rumahku kan daerah sini kan, Oh, tapi iya. aku ngekos. Oh, Jadi di tuh sini ngekos. Kalau akhir minggu hari Jumat sore Weekend ya, itu weekend. aku balik ke rumah. Nah terus ntar Sabtu sore malam minggu itu aku lari kadang. Oh iya sih, benar. Itu kayak ngaruh banget sih untuk tapi karena kalau- kan kalau kamu apa? Tapi kalau aku juga kadang suka jalan-jalan. Oh iya, Kalau kali jalan-jalan. orang atas. Oh iya, oh rumah kamu kali orang ya? Aku rumah sendiri. Oh. Ada rumah sendiri. Jadi kadang kali orang atas juga. Oh gitu. Iya sih, di kali orang tuh fresh banget, seger banget sih. Jadi enak banget ya untuk jalan-jalan santai, apalagi sama keluarga ya kan. Gitu. Untuk kalian sendiri di semester 1 ini apa ya? Udah ini belum sih? Udah ngerasain perbedaan atau gimana sih perbedaan di SMA sama kuliah kalian kan? Mungkin kalian dari SMA atau SMK sih? Kalau aku sih SMK. Aku SMA. SMK. Ya apa ya bedanya ya? Ya itu tadi kan udah kos. Iya, oh iya dulu Jauh dari- SMA nggak ngekos Enggak, ya? kan dari rumah kan deket. Sebenarnya aku kalau misal PP dari rumah juga bisa, cuman Iya. kan kayaknya capek Terlalu ya. jauh, Iya, ya. 30 menitan lebih lah kalau Iya misalnya. Terus kalau hujan, ntar kan susah ya. Jadi Iya. udah kos. Ya itu bedanya tuh. Terus kan temennya kan jauh-jauh, beda-beda iya, iya. kan dari Jadi mana temennya aja. baru ya, Iya, banyak yang kan, baru ya. karakternya kan beda-beda kan, Iya. nggak sama kayak Heeh, SMA. benar.
Kalau kamu sendiri dulu SMA atau SMK? SMA. Oh sama sih, aku juga SMA. Aku MIPA. Oh aku IPS. Jadi kalian kuliah itu emang dari diri sendiri pengen kuliah atau emang tuntutan? Ya, aku dari diri sendiri sih. Iya, aku juga sih. Dan Soalnya orang tua juga support. iya, orang tua tuh Alhamdulillah ya sama kalau dong orang aku tua- juga. orang tua aku tuh ngikut Iya. kayak kita. Senangnya gimana ya Soalnya kan? kan kalau misal Iya, benar. dipaksain, misal orang tua kamu harus kuliah tapi kitanya nggak pengen kuliah. Iya. Ya kan? Kita kan kayaknya bukan dari diri kita, malah Iya. nanti tuh kuliahnya nggak lancar kan. Iya, jadi terpaksa kan, Iya. itu udah beda lagi sih. Hmm. Alhamdulillahnya nggak dituntut lulus SMA langsung nikah gitu kan, Iya. atau lulus kuliah langsung nikah gitu. Kalian ada nggak sih tuntutan dari orang tua kayak Enggak "Kamu lah, harus ada. nikah, Enggak harus lah, gini"? ada. Orang tua aku malah itu sih kalau bisa tuh kuliah kerja ya jangan langsung nikah kan. Jadi itu kita kan kerja kan udah berpenghasilan, Iya. kita bisa senang-senang buat diri kita. Iya. Terus itu bantuin orang tua. Iya, bener Kan sih itu. nikah kan juga perlu apa ya, mental ya, Iya, mateng, iya. Bener banget nih teman-teman. kerjaan juga. Itu bener banget sih. Yang paling penting sih mental. Kalau Mental, karena kita nggak siap. kalau kata orang-orang yang udah nikah nih ya, katanya tuh pas nikah sama pas belum tuh beda banget. Ya beda lah kan. Banyak loh yang habis nikah berubah gitu. Iya. Jadi Kan udah tinggal bareng, iya. jadi kita udah itu tuh nggak kayak pacaran. Kalau iya, pacaran kan kita masih cuman- pulang sendiri-sendiri ya. Apalagi kalau misalkan keadaan ekonomi kita tuh kurang. Iya sih, itu. banget itu kan keperluan sekarang tuh kan tambah banyak ya. Iya benar sih, itu kebutuhan kita kan makin banyak. Jadi kalau nikah itu yang dipikirin nggak cuman enaknya doang, nggak cuman senengnya doang, tapi kita harus mikirin Kedepannya tuh ya, gimana. apalagi kalau cowok ya itu Iya, iya. harus benar-benar nyiapin mental banget Soalnya karena kan dia nafkahin. belum kalau misal kita nikah muda terus nggak lama mau punya anak kan. Nah itu apalagi ibu harus muda. persiapan banget ya itu, apalagi kalau masih muda ya teman-teman, resikonya tuh gede banget loh. Iya, iya. Jadi kalau nikah muda tuh sebenarnya nggak apa-apa ya kalau memang benar-benar udah siap dalam semuanya ya. Jadi siap dalam mentalnya, siap ekonominya, siap lingkungannya. Jadi semuanya harus udah siap sih. Kalau enggak nanti bahaya banget buat kedepannya, masa depan anaknya yang Ya, mungkin tapi nanti. dari aku juga ada yang penting banget yaitu parenting. Oh iya, benar. Itu benar-benar harus. Soalnya untuk sekarang- suami istri kalau sebelum nikah harus parenting sih karena Iya. apa ya, cara kita mendidik anak itu benar-benar penting ke depannya. Iya, Itu benar berpengaruh sih itu. sekali. Bahkan, Berpengaruh juga ke mental anak. yang nggak nikah muda juga parenting tuh sangat itu loh penting. Iya, Nggak benar. cuman yang buat Nikah muda. aja, iya benar-benar banget sih itu berpengaruh banget ya untuk mental kita. Tapi aku tuh pernah dengar loh di daerah mana ya, itu Madura apa mana, Iya. tuh pernah ada yang kayak nikah muda tuh adat. Jadi tuh Oh dari kecil gitu ya? ya mungkin nggak entah lulus SMP atau lulus SMA tuh Oh, udah ada yang dijodohin. Oh, Kan iya nikah, sih, nikah iya. muda tuh karena dijodohin dah. Itu tuh kayak dulu tuh zaman apa orang tuanya dia Iya. tuh pernah kayak ngomong ya besok anak kita dijodohin, nah itu dah. Padahal kayak gitu sulit juga ya kita Iya. ini. Tapi kan itu kayak udah kayak Mungkin budaya kayak ya. budaya di sana. Iya, budaya. Jadi kita nggak bisa itu juga karena budaya kan beda-beda ya. Iya. Alhamdulillahnya dari kita sendiri tuh nggak ada tuntutan buat kayak gitu sih. Tapi kalau scroll TikTok nih, Iya. kan ada kan sekarang kalau di TikTok Oh kan ya tren-tren TikTok nih. nikah muda. Iya bener Nah, banget. kalau kita lihat tuh kayak kadang tuh Iya. pengen nikah. Iya, gini, bener gini. banget Tapi cuman itu tuh keinginan sesaat. Iya, Habis iya, itu hilang. bener sih. Iya, cuman Habis itu hilang. kalau lihat di TikTok Ya FOMO aja. Bahaya banget sih itu kalau terlalu banyak lihat nih kayak gitu-gitu. Terus kalau misal udah punya anak nih ya banyak banget yang udah jadi ibu, mungkin belum siap jadi ibu dan nanti akhirnya Kena baby blues. ya Iya. itu bahaya banget sih untuk ibunya, itu kan untuk harus anaknya. harus dapat support dari suaminya, Iya. dari keluarga, Iya, lingkungannya. Iya. Jadi kalau kita mempunyai lingkungan yang mungkin kurang bagus, jadi nggak usah terlalu dipikirin ya. Kita harus kalau dibilang egois, ya gimana ya? Karena kan kita harus mikirin lebih pentingnya buat kita, Iya, diri kita. bagusnya untuk kita tuh gimana ya. Iya. Jadi kalau misal dibilang kalau ih
kamu dikasih tahu, kayak misal dikasih tahu ya, kamu tuh anakmu kok kayak gini gini. Padahal kan setiap anak itu perkembangannya beda-beda. Beda-beda. Terus habis itu setiap anak juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Jadi nggak boleh tuh kita sebagai misal saudara kita ada yang punya anaknya gimana gitu, kita cukup apa ya, support baiknya gimana. Tapi kebanyakan kayak misalkan anak kita tuh tumbuhnya beda gitu kan dari Iya. anak yang lain gitu. Itu tuh yang kebanyakannya judge itu pasti dari keluarga terdekat. Nah, gitu. iya sih itu. Kayak mohon maaf kayak mertua Iya, atau mungkin banyak siapa sih. gitu. Iya. Pasti keluarga Nah, terdekat sih yang itu sih. bakal ini. Jadi harus bener-bener siap mentalnya banget ya teman-teman. Kalau misal mau nikah muda tuh juga, kalau misal nikah muda dari keluarga si cowok atau si cewek udah dituntut banget buat punya anak. Nah itu juga apa namanya, nguras mental banget sih kalau misal emang belum dikasih. Ya siapa sih orang yang nikah tuh nggak pengen punya anak? Ya banyak juga sebenarnya kayak gitu ya. Ada sih yang itu. Ada, cuma pasti kebanyakan juga ingin lah punya rezeki. Kalau nikah pasti banyak juga yang pengen langsung punya anak, tapi kan sedikasihnya aja ya. Jadi kita nggak boleh ini ngejar. Ada loh di generasi sekarang tuh sebutan child free. Oh iya itu sih. Ada sepasang suami istri yang udah Nikah, nikah tapi nggak mau punya anak. Belum punya. Dan itu banyak banget kontroversial. Iya sih, Ada yang itu. setuju, Ada yang nggak enggak ya, setuju. karena kan mungkin kebanyakan yang nggak setuju tuh karena mikir ke depannya ya. Nah, nanti Aku dengan termasuk alasan siap pasti siap apa enggak? Iya, Iya. dengan alasan pasti nanti kalau kamu tua siapa yang jaga? Iya sih. Tapi aku emang lebih iya. sih, aku lebih setuju kalau misal nikah tuh lebih pengennya sih punya anak ya, karena misal satu apa gimana? iya, karena kan kita hidup tuh berdua ya. Kalau cuma berdua aja nanti gimana? Kayak sepi, terus habis itu kalau tua gimana ya kan? Nanti takutnya kalau misal yang lanjutin keturunan. iya, melanjutin terus. Tapi kalau misalkan mereka nggak mau punya anak dulu ya nggak apa-apa, kayak penundaan dulu gitu loh, Ya, ditunda iya sih, berapa iya, tahun iya. gitu, Iya. gitu kan. Iya sih, bener sih. Jadi kalau misal sekitar kita ada sih sepupu aku ya, belum dia itu nikah muda, nikah umur 22 tahun. Dan itu ya, cewek apa dari cowok? Cewek cowok semuanya Oh, 22 tahun. Jadi seumuran gitu. Dan itu dari keluarga tuh ada kayak kapan nih punya anak, setiap ketemu orang pasti ditanyain kapan punya Kasian. anak. Nah itu tuh aku sebenarnya kasihan sih, karena Kita kan nggak tahu ya. Iya. Mungkin mereka emang nunda apa emang belum dikasih. Iya. Nah itu kan dari dia sendiri kan ini ya apa namanya, emang belum siap. Tapi tuntutan orang sekitar udah kayak gitu. Nah itu dia sampai ini loh, sampai ke psikolog, sampai berobat. Jadi karena emang pikiran ya teman-teman, makanya kita tuh kalau ketemu orang harus jaga ucapan ya. Iya, jaga Walaupun ucapan. menurut kita itu biasa aja, tapi untuk orang lain itu bisa apa ya, sensitif. Iya, Jadi kan kita kalau ngomong orang harus beda-beda. hati-hati ya. Yang amannya aja, yang positif aja yang diucapin. Itu kan banyak ya yang buat basa-basi kayak kamu sekarang kok gendut sih, kamu kok kurus banget sih. Itu sih. Iya kan. Apalagi orang Di yang zaman sekarang apalagi tuh itu orang yang kalau nggak kita kenal apa Iya, nggak tahu, Kak. sama kita kan apa sih kok kok tiba-tiba kayak gitu ya. shaming, iya Iya, yang kalau misal emang akrab sih agak lumayan ya bisa. Oh ya, Iya, nggak ya, apa-apa lah. akrab tuh ya tetap aja sih, Iya. tapi cuman kan nggak yang anu banget. Iya, jadi kayak apa ya? Mungkin basa-basinya bisa diganti ya, kayak gimana sekarang kabar kamu? Kamu gimana? Jadi kita jangan tanyain hal-hal yang sensitif kayak tentang fisik, terus pekerjaan, ekonomi, keluarga, itu jangan ditanyain sih, saran dari aku ya. Iya. Karena itu sensitif banget Iya, ya, kan karena kehidupan orang tuh kan beda-beda. Ya itu jadi ada yang menurut kita biasa aja, tapi menurut orang itu tekanan. Ada yang menurut orang tekanan, menurut kita biasa aja. Ya sama aja, muter-muter Iya, ya. benar. Jadi kita harus pintar-pintar untuk milih topik ya. Dan kalau misal mau ngasih tahu ke orang,
kan pasti ada cara halusnya ya. Mungkin ada orang yang mohon maaf ya obesitas gitu. Kita mungkin bisa share tentang kesehatannya ya, bukan karena kamu tuh kalau gendut tuh jelek banget loh. Iya. Kamu tuh udah Mending kita bantu apa, kalau nggak kasih dia solusi lah. iya. Misal kita kirim apa sih, tentang diet, Iya. tentang menjaga pola makan. Iya, tapi olahraga dengan gitu. halus gitu ya, dengan ini loh, ayo kita misal ajak aja nih ya, misal ayo kita olahraga yuk, Iya, bareng gitu, jogging gimana? bareng. Jadi Iya, seru tau. jadi sehat kan, kita sehat bareng-bareng, semangat gitu loh buat benerin pola hidup kita, yang pola hidup sehat ya kan. Jadi dia nggak merasa tersinggung. Jadi kalau misal ada ini nih, kamu ini yuk olahraga yuk kita biar sehat. Sekarang kan kita udah banyak makanan yang gak sehat, misal teman dekat kita ya, kita pasti sering bareng kan. Iya. Sering jajan bareng, pasti tahu kan yang dimakan nggak sehat. Misal kita bisa ngomongin kita kan makannya nggak sehat ya, jadi bisa yuk olahraga yuk biar bakar lemak, kan kita makannya nggak sehat ya. Iya, terus nanti dikasih tahu nih kalau kita nggak pernah olahraga nih kayak gini nih. Jadi kita harus pintar-pintar buat sharing, iya, saling sharing. itu harus itu sih. Jadi ngajaknya tuh yang positif gitu. Jangan kita kasih yang jelek, kayak misal, kamu nih jerawatan. Nah, itu Udah sensitif banget kan. Udah sampai jerawatan. Soalnya itu kan itu marahnya ke muka ya. Fisik Fisik kan juga fisik. itu nanti bisa ini kayak ini loh produknya Iya, jadi bagus insecure. loh. Itu kan Iya. Pokoknya tuh singkat aja gitu, jangan mempertanyakan hal yang bukan tanggung jawab kita. Yang nggak ada hubungannya. Iya. Gak ada urusan ya, nggak usah nanya lah. Ya paling aman kalau kita Paling basa-basi penting. ke orang itu gimana kabarnya. Iya, juga yang basic aja. Iya, karena di zaman sekarang itu orang-orang tuh kayak sensitif banget, jadi kita harus benar-benar hati-hati. Itu Apalagi kan mental health. Gen Z kan sekarang udah Iya sih. disinggung dikit. Iya, disinggung yang negatif dikit tuh nanti udah Iya. ininya udah sampai ke sini, dari ini ke sini ya teman-teman. Apalagi tuh mahasiswa. Iya. Ya, Kayak, kamu dia kok udah nggak lulus. Dia udah pusing tugas, jauh Iya. dari orang tua. Ditambah itu kayak kan hatinya tambah sensitif kan. Iya bener banget sih. Jadi nggak ada ya orang tuh yang pengen melalui masa sulit, nggak pengen yang kayak misal mohon maaf sih fisiknya menurut dia kurang, dia kan nggak pengen punya kekurangan. Dia setiap manusia pasti pengen pengen dia terlihat sempurna. Padahal kan setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi kita sebagai orang tuh nggak boleh mikir yang jeleknya, harus mikir positifnya. Kayak misal aku kok gini ya, aku kok gendut ya, tapi padahal dia pinter Jatuhnya gitu. tuh itu tuh minder, dia tuh Iya. udah kayak sebenarnya dia pintar, cuman kan dia kayak udah ngerasa aku tuh gini, jadi dia tuh malah kayak nutup diri. Iya benar. Jadi kita harus mikirin positifnya, tapi yang negatifnya juga kita harus tetap pikirin, cuman jangan terlalu berlebihan. Iya, kita Mungkin harus- negatifnya itu kalau masih bisa diperbaiki dari kita sendiri, kita juga emang harus sih, perbaiki. karena sisi negatif dari kita itu tuh pasti juga ada yang bisa ngerugiin kita. Kayak misal kita kelebihan berat badan itu kan juga nggak sehat ya. Pengaruh gitu loh buat kesehatan kita, cuman kita nggak usah terlalu dipikirkan, tapi tetap dipikirin gimana sih cara kita biar tetap sehat gitu ya. Jadi itu penting banget sih ya teman-teman buat itu. Berarti sekarang pesan dan kesan terakhir Iya. untuk Iya, jadi kesehatan mental. iya, berarti intinya obrolan kita hari ini itu tentang kesehatan mental ya. Kita Dan harus juga apa ya? jaga. Budaya kayak pernikahan dini tadi. Iya, pernikahan dini itu harus dipikirin banget ya. Karena pernikahan itu bukan tentang waktunya, tapi tentang kesiapannya. Iya, kita harus kesiapan siap. secara finansial, mental dan Iya, semuanya. itu. Semuanya harus, keluarga juga harus support. Iya, lingkungan, Jaga lingkungan diri lah. support, jaga diri, terus bersikap untuk
kalau aduh kalau misal kita nggak ngerugiin orang lain jangan terlalu difikirkan sih. Dan setiap hal itu kan ada sisi negatif, sisi positif. Jadi kita harus mikirin positifnya. Kita nggak boleh berlarut-larut dalam masalah. Kalau ada masalah itu yang dipikirin solusinya, jangan masalahnya ya. Karena kalau kita mikirin masalahnya juga memperkeruh keadaan. Ya, cari jalan keluar. Iya, kita biar harus cari masalah jalan itu keluar. selesai. Bener banget teman-teman. Dan kelola stres, kelola waktu. Itu penting. Terus apalagi sih teman-teman Apa ya? tadi? Itu ya mental health tadi. Iya. Kalau Pokoknya dari aku sendiri mungkin jangan terlalu bermalas-malasan juga sih. iya sih. Jangan terlalu itu. tunda-tunda juga. Olahraga. Tunda-tunda pekerjaan, Iya. apalagi Soalnya tugas. itu kalau Iya, benar. Bayangkan rumah berantakan tapi kita belum ngerjain apa-apa. Ya berarti itu kita harus kelola waktu dengan baik ya. Kita gunakan waktu kita dengan Tapi sebaik-baiknya, jangan lupa disia-siakan. have fun juga. Have fun Nah itu penting tuh. banget. Healing perlu Ya, banget. healing kita harus healing sebagai pemuda Jangan ya. terlalu mengejar ambisi kita untuk menjadi Iya benar, Iya. karena diri kita sendiri juga perlu hiburan ya. Karena nggak diri boleh. kita juga Refreshing punya, dong. Kita juga punya kapasitas, Iya. kapasitas untuk berteman, bersosialisasi, untuk mengejar mimpi kita, Iya, belajar. bener. Jangan merasa diri kita tuh sendiri karena kita pasti punya orang ya yang Orang dekat sama terdekat kita, yang- yang kita ya, percaya. bakal Dan pilih-pilih juga sih orang sekitar yang harus kita percaya tuh orangnya yang gimana. Jangan Jangan kita gampang percaya sama orang juga. Iya, jangan sampai salah naruh kepercayaan ke orang ya teman-teman, karena di zaman sekarang ini orang-orang tuh pada ngeri-ngeri ya, dikasih kepercayaan Di depan lain, di belakang lain. Nah, ya, itu betul, sih. Jadi kita harus hati-hati dalam berbicara, dalam memilih orang sekitar ya kan. Kita harus pintar-pintar memilih ya, memilih dan memilah untuk kebaikan kita sendiri ya teman-teman. Gitu. Dari aku terakhir jaga mental. Ya. Sama sih, ya. Dari kamu jaga, apa nih? kita harus jaga mental health. Terus ya itu kita jangan larut dalam masalah gitu. Ya, oke. Jadi kita harus tetap bersenang-senang ya teman-teman. Oke, terima kasih Kandi, terima kasih Kiran, terima kasih juga untuk aku sendiri untuk meluangkan waktu ya. Kalian juga harus jaga hati kalian, harus tetap bersih, harus positive thinking, harus sehat, Walaupun olahraga. ya malam nih, kita selalu overthinking, jangan Ya. overthinking. Iya, tentang jodoh juga jangan terlalu dipikirkan ya kalian. Kalau itu mah ya. itu jangan terlalu dipikirin ya. Tapi ya teman-teman. susah kalau itu nggak dipikirkan. Karena itu pasti udah ada dari Allah ya. Iya. Jangan takut. Nah, ini lagi dari aku, jangan takut tentang rezeki, jodoh, dan kita harus selalu positive thinking kepada Tuhan kita ya. Jadi kita harus berprasangka baik ya jadi orang. Jadi harus tetap positive thinking semuanya. Oke. Terima kasih, selesai. Sekian dari hari ini ya, video kita hari ini. Terima kasih udah nonton. Positif terus, sehat terus, dan ya see you podcast selanjutnya. See you. Oke, dadah. Kita harus 1, 2, 3 Poskuy. Dadah. Million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys.